Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad diyafatan lil ibadi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratin mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun wal mu'minat usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh di tengah pandemi Covid. Ada yang bertakbir di masjid yang wilayahnya masih zona hijau, tetapi ada yang bertakbir di sebagian masyarakat kita. Mereka bertakbir di rumah, bahkan di kamar mereka sendiri karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bersama. Hal ini tentunya tidak menyurutkan kita untuk tetap merayakan Idul Fitri, hari yang penuh kemenangan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah Ramadan. Setelah Ramadan, kita dianjurkan untuk memandangkan takbir, tasbih, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah pula kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu a'yakum bitakbir." Hiasilah hari raya kamu dengan membacakan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain dari Allah adalah orang-orang yang kecil. Kalimat tasbih dan tahmid kita tujukan untuk mensucikan Allah dari segenap yang tidak layak berhubungan dengan Allah. Tidak lupa puji syukur jika kita tujukan untuk rahman dan rahimnya Allah
yang tidak pernah pilih kasih kepada para seluruh hamba-hambanya. Sementara tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa, atas karunia-Nya pada hari ini dapat kita berhari raya bersama, maka sudah sepantasnya pada hari yang berbahagia ini kita bergembira merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan rahmat dan maghfirah-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis kudusi Allah menjelaskan, apabila mereka berpuasa Ramadan kemudian mereka keluar untuk merayakan hari raya, segera Allah berkata, wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasan, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Seseorang kemudian berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat kalian. Seluruh keburukan kalian telah diganti oleh Allah dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berfirman, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang-orang yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan, banyak pelajaran hukum dan hikmah, faidah dan fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal mengarungi kehidupan pada bulan berikutnya. Jika kita ibaratkan Ramadan adalah sebuah madrasah atau sekolah, sebab 12 kali 30 hari, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, semua sesuatu yang halal menjadi haram. Semua yang awalnya pada siang hari kita boleh makan dan minum, tetapi pada siang hari di bulan Ramadan kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan dan minum. Sementara dari aspek sosial, semua orang yang pernah merasakan kenyang, tetapi tidak semua orang pernah merasakan lapar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, hari raya Idul Fitri pada tahun ini kita masih merayakan di tengah situasi pandemi COVID-19, sama seperti tahun lalu, di mana saat silaturahmi dilakukan tidak ada sentuhan dan pelukan antara kita. Tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya yang dipenuhi dengan energi baik silaturahmi tetap muka. Tahun ini masyarakat harus mengganti permintaan maaf melalui pesan dan tag video. Selain itu, takbir keliling atau keramaian tampaknya juga ditiadakan. Lantas, bagaimana kita memaknai Lebaran Idul Fitri dengan cara merayakan di tengah pandemi? Memaknai Lebaran di tengah pandemi sesungguhnya adalah momentum kemenangan batin setelah berpuasa sebulan penuh. Kemenangan sejatinya bertempat di hati, bukan permukaan ekspresi sosial. Takbir keliling adalah bagian dari ekspresi kegembiraan, namun tidak serta-merta itu cerminan dari kesyukuran. Karena banyak orang hanya ingin gembira melibatkan emosi keagamaan dengan tiada takbir massal melalui festival budaya dan emosi keagamaan. Mungkin Tuhan hanya ingin disapa melalui sunyi, ungkapan takbir, tahlil dan tahmid yang biasanya menggelar di ruang-ruang publik saat ini seakan tidak dibutuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memuji Allah mungkin hanya bisa dilakukan melalui bilik-bilik kecil atau sudut-sudut kamar di rumah kita, menjalankan ibadah dan doa dengan harapan anugerah Allah diturunkan, rahmat Allah ditunggu agar mara bahaya diangkat secepat mungkin. Pada titik inilah manusia seharusnya sadar ia tidak memiliki apa-apa, semua atas kuasa Tuhan yang Maha Perkasa. Manusia hanya makhluk kecil yang penuh kelemahan. Selain itu, dalam tradisi Islam, silaturahmi merupakan hal penting. Aktivitas budaya ini menekankan saling terbukanya hati, pikiran atas khilaf yang telah dilakukan. Artinya, masing-masing individu dituntut memberikan maaf seluas-luasnya kepada sanak saudara,
teman-teman, dan semua orang yang pernah berintegrasi kepada kita, langsung atau tidak. Memang perayaan Lebaran dengan bertemu langsung kawan lama atau baru memiliki makna yang sangat berarti bagi kita. Tetapi disinilah bobot Lebaran menjadi sangat tinggi, apalagi dibumbui dengan rangkaian tradisi yang sangat kental seperti karnaval, seremoni dan lain sebagainya. Semua itu akan mengurangi niat sosial saat itu tidak ditiadakan. Namun demikian, bukan berarti ketiadaan itu serta-merta menghilangkan spirit Lebaran itu sendiri. Konsep dasar dari perayaan Lebaran adalah menjadi pribadi yang lebih baik dan kita mampu memaafkan antar sesama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 99, jadilah pemaaf dan ajaklah amal baik serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dalam situasi ini kita diminta memberikan maaf dan meminta maaf melalui sarana apapun, termasuk teknologi. Memaafkan itu tepatnya di hati yang paling dalam. Apalah artinya jika kita memaafkan di bibir dan sentuhan tubuh tetapi terhalang hingga ke dalam hati. Sarana teknologi hanyalah media komunikasi, namun pintu pemaafan tetap ada di dalam lubuk hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis, marilah kita renungkan pada saat Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Pada saat dia naik tangga pertama, dia membaca amin. Kemudian pada saat naik tangga kedua, dia membaca amin. Dan pada saat tangga ketiga, dia membaca amin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hal ini diriwayatkan oleh Jabir bahwa Rasulullah SAW pada saat itu mendengar doa dari Jibril. Pada saat tangga pertama, apa kata Jibril? Celakalah seorang hamba jika dia mendapati bulan Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Rasul berkata amin. Kemudian tangga kedua, Rasul juga mengatakan amin. Ketika Jibril berkata, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup namun keberadaan orang tuanya tidak membuat dia masuk surga. Kemudian yang ketiga, ketika Jibril berkata, celakalah seorang hamba jika namamu disebut di hadapannya tetapi dia tidak bersalawat kepadamu. Maka Rasul pun mengatakan amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Jibril berkata, celakalah orang yang mendapati Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan maghfirahnya Allah. Ketika 1 bulan penuh kita dituntut untuk melakukan ibadah kepada Allah. Pada siang hari kita berpuasa, malamnya kita qiyam Ramadan. Tetapi di lain pihak kita tidak bisa mengendalikan syahwat dan nafsu kita. Maka di saat itu kata Rasulullah, mereka termasuk orang-orang yang celaka. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan saja. Momentum Syawal ini di mana Syawal kita ditingkatkan, kita diharapkan meningkatkan ibadah kepada Allah. Ramadan sebenarnya membakar seluruh dosa-dosa kita, sedangkan di bulan Syawal kita dituntut untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di akhir Ramadan Allah menginginkan kita la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua kata Jibril, celakalah orang yang memiliki orang tua tetapi dengan orang tua tersebut dia tidak mampu menjadikan itu sebagai ladang menuju surga. Hari ini Bapak Ibu, ketika orang tua kita masih ada di momentum Ramadan, bermohonlah, minta maaflah kepada orang tua. Kita memiliki dosa kepada orang tua, kita memiliki banyak kesalahan kepada orang tua. Walaupun tidak salah sebenarnya ketika orang tua pertama sekali minta maaf kepada anaknya, tetapi secara etika
Yang minta maaf itu anak kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya, lalu kepada bapaknya, lalu kepada saudara-saudaranya. Ketika pasangan suami istri, maka seorang istri harus meminta maaf terlebih dahulu kepada suaminya. Kemudian baru kita laksanakan minta maaf kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Bukankah Bapak Ibu di dalam Al-Quran Allah berkata, ketika amalan Allah gambarkan di dalam Al-Quran, maka Allah menyandingkan ibadah itu dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ketika Allah memerintahkan kita menyembah Allah, maka ayat selanjutnya adalah memerintahkan kita mengabdi kepada orang tua kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengesahkan Allah, maka kata selanjutnya adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata yang ketiga, kata Rasul, kata Jibril adalah celakalah orang-orang ketika disebut namaku tetapi mereka tidak mengucapkan selawat. Oleh karenanya Bapak Ibu, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, dan akhir-akhir ini kita lihat banyak media-media yang ingin menghancurkan Islam, merendahkan Islam, menghilangkan nilai-nilai Islam. Salah satunya adalah momentum ini kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka insya Allah syariat Rasulullah akan bisa kita laksanakan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian Ramadan ini juga telah mengajarkan kita paling tidak untuk menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang bertakwa, mencintai Allah, mencintai lingkungan. Maka Ramadan telah mengajarkan kita bukan hanya menyembah Allah, tapi juga di sini kita saling berbagi, saling memberi dan lain sebagainya. Bukankah di Ramadan Allah melipat gandakan amal perbuatan kita, melipat gandakan pahala kita dan lain sebagainya. Tetapi momentum Ramadan jangan kita hilangkan begitu saja, jangan kita tinggalkan begitu saja. Madrasah Ramadan yang kita diajarkan untuk saling berbagi, yang kita diajarkan untuk saling mengingatkan ibadah kepada Allah, maka tetap kita laksanakan 11 bulan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya, penutup khutbah Idul Fitri yang singkat ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita dengar, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Takwa adalah orang at-taqwa wal khawfu minal jalili wal qana'atu minal qalili. Takwa adalah takut kepada Allah, bersyukur atas apa yang Allah berikan, kemudian ridho terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Takwa yang sesungguhnya adalah mencintai Allah, ridho atas Allah, tidak pernah mengeluh apa yang Allah berikan kepada kita. Inilah takwa Bapak Ibu jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya, agar kita dekat dengan Allah, agar kita dekat dengan sesama manusia, hablum minallah dan hablum minannas, mari sama-sama kita jaga. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang dicintai Allah, dan pribadi-pribadi yang mendapatkan maghfirah sehingga menjadi karakter takwa dalam kepribadian kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barangkali itulah khutbah singkat kita pada Idul Fitri pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'ala. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. Aqulu qawli hadha واستغفروا لي ولكم ولوالدي ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ansur ummat Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل الدين واجعل بلدة إندونيسيا هذه بلدة طيبة يا رب العالمين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة إندونيسيا ومن بلدان المسلمين والمسلمات كافة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah amal ibadah kami selama Ramadan, ibadah puasa kami ya Allah, terimalah ibadah solat kami, ibadah zakat kami, ibadah infak kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bertakwa. Ampuni dosa kami ya Allah. Jadikan kami seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya tanpa memiliki dosa. Masukkan kami ya Allah ke dalam surga-Mu. Wahai Tuhan yang maha mengabulkan seluruh doa. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiat, dan pintu surga-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksaan akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksaan akhirat dengan hak Al-Quran yang maha benar, dengan keagungan Nabi-Mu yang maha mulia. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni kami dan mereka. Wahai Zat yang maha pengasih, wahai Tuhan yang maha suci, wahai Tuhan yang maha agung. Ya Allah, lepaskan kami dari rasa takut, lepaskan kami dari bencana, lepaskan kami dari musibah, lepaskan kami dari pandemi COVID-19 ya Allah. Ya Allah, berikan kami kehidupan yang normal kembali ya Allah. Berikan kami kembali kehidupan yang normal ya Allah. Berikan kami kehidupan kenormalan ya lagi ya Allah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah yang Maha Penolong, ya Allah yang Maha Pengasih, tolonglah saudara-saudara kami ya Allah yang sedang berjuang melawan musuh-musuh-Mu ya Allah.
Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang di Palestina, ya Allah, yang sedang diuji, yang sedang diperangi oleh musuh-musuhmu, ya Allah. Berikan kemenangan kepada mereka, kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah. Ya Allah, mereka sedang diazab oleh musuh-musuhmu, ya Allah. Mereka sedang ditembaki, ya Allah. Mereka sedang dianiaya, ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar wa la zikrullahi akbar wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.